Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi jalla ma wahab. لطالب العلم بآداب الطلب فهو الذي وفق من أراده للعلم والتعليم والإفادة وكم له من نعم علينا أوصلها بفضله إلينا جلت عن الإحصاء بالأعداد فليس تحصى أبدا أبدا. الحمد لله الذي تحمد حمدا كثيرا ليس يحصى عددا كلم موسى واصطفى محمدا وأنزل القرآن نورا وهدى قولا قديما لا يمل أبدا على لسان العارفين سرمدا سألت ربي أن يرينا أحمدا سألت ربي أن يرينا أحمدا في جنة الخلد مقيما أبدا لا خارجا منها ولا مضطردا مع النبيين كذا والشهداء. الحمد لله على ما أولى فنعم ما والى ونعم المولى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أكرمنا وحاضرنا وناظرنا وسامعنا وشاهدنا ومن جلس معنا ومن جاء في هذا اليوم المبارك لهذا المجمع المبارك والحضور المبارك والبرنامج المبارك والمعهد المبارك والمسجد المبارك والإخوة المباركين أما الجميع بالرحمة والرضوان واجعلنا وإياهم من أهل الأمان والضمان. أما بعد حاضرين حاضرات مسلمين مسلمات اللي muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus para habaib, para syarifah dan tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang ada kemanusiaan yang sekarang yang kita mengalami di majelis ini. Kalau dingin, pahala kita kurang. Kalau panas, pahala kita besar. Hanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika merasa panas ada doanya. Ma asyadda harra hadal al-qawm, sangat panas hari ini, ya Allah ringankanlah nanti hari kiamat bangsa akhir. Itu nikmat. Semua yang ada dari Allah nikmat. Tapi nikmatnya berkelas. Ada nikmat yang kecil di mata kita, ada nikmat yang besar, ada nikmat yang sedang. Tapi semuanya nikmat. Penyakit nikmat, sehat nikmat. Kadang-kadang penyakit itu lebih baik daripada sehat. Padahal kita selalu minta sehat. Tapi kadang-kadang penyakit lebih. Kalau kita sakit, dokter dilarang kita makan ini, minum ini supaya kita sehat. Tapi kalau udah sehat, makan, minum apa yang ada sampai sakit lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat di dunia ini. Mudah-mudahan kita punya maaf. Mudah-mudahan dapat ridha Allah. Mudah-mudahan bersama para aulia, para ulama, para habaib, para imam, para imam-imam kita sampai nanti ketemu sama Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Kira-kira lebih bagus bicara tentang surga atau tentang dunia? Yang jujur, kita bicara sekarang dunia atau surga? Ada yang mau surga, yang jujur aja. Gak ada yang mau surga sekarang, gak ada duitnya. Orang mau yang ada duitnya, betul? Apa? Karena yang namanya hidup di akhirat bukan sekarang. Ini tempat ujian. Orang semua mau istirahat di dunia ini, tapi Allah nggak ciptakan istirahat di dunia. Orang yang punya mobil bagus, rumah bagus, duit banyak, segala macam, mana bisa istirahat? Mau contoh, coba, udah mau tidur udah senang, ada orang telepon, kabarin kabar yang gimana tidurnya, mana rahatnya? Enggak ada. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata baginda SAW, la rahata ba'da al-yawm. Setelah hari tidak ada istirahat sama sekali. La rahata ba'da al-yawm, kecuali kalau salat. Nabi Muhammad mau tenang, panggil Sayyidina Bilal, ayo Bilal azan. Dia Bilal melaksanakan azan supaya kita bisa ketemu sama siapa? Sama Allah. Barang siapa yang ingin jumpa Allah, maka Allah senang jumpanya. Barang siapa? Orangnya siapa saja. Orangnya mampu enggak, orangnya kaya enggak, putih enggak, semua sifatnya di dunia ini. Orangnya kalau ingin dekat sama Allah, Allah ingin dekat sama kita. Kalau Allah yakin dekat sama kita, tapi kita yang belum tentu dekat.
Ya, ucapan kita apa buat Allah? Kalau firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada anaknya Adam daripada diri sendiri. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawabnya saya dekat, sangat dekat. Sekarang kita dekat sama Allah atau jauh dari Allah? Silakan. Ini urusan pribadi. Kita bukan tes, bukan uji orang, bukan. Hanya kita mau ingat apa yang ada semua di dunia ini itu milik Allah. Ketika kita dekat sama Allah, maka Allah dekatkan semuanya ke kita. Ketika kita lari dari Allah, semuanya lari. Ada orang mau bagi cepat-cepat mau ke pasar, mau jualan tapi belum salat duha, belum salat subuh, mau nyalain mobilnya nggak bisa nyala. Mobilnya kebetulan nggak ada masalah di diri dia sendiri. Kalau mobilnya aman, tapi karena dia lupa Allah akan lupakan semuanya. Kita alhamdulillah hadir di majelis ini. Boleh kita nanya, hari ini hari apa? Hari Minggu. Biasanya ada apa di sini? Ada majelis ta'lim. Pesantren ini alhamdulillah kata Ustaz Taufik tadi, kalau MC kita tadi katanya 2 kali, alhamdulillah Ustaz Taufik sudah dibenarkan bahwa 3 kali. Dan mudah-mudahan setiap tahun kita bisa ketemu. Amin. Kalau boleh jadi 1 kali, karena bukan tujuan kita ceramah, bukan bicara orang muslim sama saudaranya, orang mukmin sama saudaranya. Ketika katamu saja tanpa ada ucapan bicara apapun, sudah Allah angkat derajat mereka. Salaman saja, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang muslim sama orang muslim bersalam, Allah hapuskan dosanya gara-gara salam. Gara-gara salam. Apalagi kalau ada yang lebih dari salam, kan? Dengar nasihat, dengar pengajian, hadir di majlis, dengar ceramah. Karena itu mau cari siapa saja yang kita cari. Ketika kita cari dia kabur dari kita. Siapa saja. Kalau kita tinggalkannya, dia baru datang ke kita. Dunia begitu juga. Kalau kita kejar dunia kabur, dunia lari. Kalau kita tinggalkan dunia datang. Kecuali Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau cari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dekat. Sekarang mau apa? Kalau saya sendiri berharap dan mudah-mudahan itu jadi saudara yang hadir di majelis ini maupun yang belum sempat hadir, bantu pondok ini sampai jadi, karena pondok ini bisa melahirkan, menciptakan alim, ulama, da'i, berkafar Quran yang bisa angkat rakyat la ilaha illallah, bandirannya Muhammad SAW, dan nanti akan diturunkan berkah, rahmah, karunia yang luar biasa. Madinah Munawwarah contoh, Makkah Mukarramah contoh, Martabura contoh, Hadramaut contoh, semua itu contoh. Kebetulan itu di mana-mana bisa jadi. Di mana-mana bisa jadi. Di negara kafir apalagi di negara Islam. Negara kita negara Islam. Di India negara kafir, banyak pesantren, banyak Islam, banyak pesantren kafir. Yang besar betul, yang pesantrennya ribuan. Negaranya negara kafir. Karena itu harus kita pikirkan. Bukan ceramah kita hari ini supaya teman-teman saudara-saudara kasih hartanya ke ini. Bukan, itu yang harus kita sadari. Kita pikirkan sendiri. Intansurullah, ini kita bukan bantu Ustaz Taufik, bukan diwan guru yang lain. Kalau kita bantu Allah, bantu Rasulullah SAW. Yang di sini rumah Allah, yaitu masjid. Kelas asrama itu sekelas masjid, seperti masjid. Yang sholat di masjid siapa? Orang yang sholat. Yang tidur di asrama sama, yang menghafal Al-Quran. Yang di kelas itu orang siapa? Sama juga, orang yang saleh. Karena itu kalau kita mau bicara dunia, enggak berguna, enggak ada manfaatnya. Coba kita bicara surga, supaya hati kita agak ingin ke sana, kan? Ke sana. Ini transit saja. Ini transit. 70 tahun, enggak ada artinya. Kalau 1 hari 1000 tahun. Coba 1 hari 1000 tahun. 1 acara di akhirat sampai 1000 tahun. 1 acara. Belum hari-hari berikutnya. Belum kalau ahli surga udah masuk sekarang, mau di mana di surga? Silakan, pilih sendiri. Asal jangan pilih di bawah. Minta di atas, jangan minta di bawah. Kalau minta di bawah, sudah cukup urus dunia, nggak usah urus akhirat. Karena akan masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal kita. Amal kita dari masa kecil sampai akhir hayat kita belum bisa bayar 1 nikmat.
Sekarang saya bicara pakai mulut, ini nikmat kan? Kalau nggak punya lidah mana bisa bicara? Kalau nggak punya gigi mana ada suaranya jelas atau hurufnya jelas? Itu nikmat. Mana bisa balas itu? Mana bisa bayar nikmat itu? Kita bisa lihat orang yang depan kita, daerah, jalan, semuanya itu nikmat. Mana bisa bayar nikmatnya dengan 70 tahun? Itu dengan 70 tahun yang full ibadah. Kalau kita nggak ada full, hatta 2 jam nggak ada. Salat zuhur berapa? Kadang-kadang iblis datang, nggak usah ikut takbiratul ihram. Asal sebelum imam salam, ikut jamaahnya. Kalau salafus salih belum azan udah di masjid. Kita imam udah mau salam, cepat-cepat sebelum salam biar dapat pahala fadilatul jamaah. Masuk ke masjid, oh ingat saya belum wudu, balik pergi wudu, nggak dapat fadilatul jamaah. Ini yang namanya dunia. Kita bicara akhir. Hidup kita nanti di akhir. Bukan kalau kita udah masuk kubur, sudah di kubur itu baik. Gak ada habisnya, bukan. Kubur juga istirahat, kubur juga alam. Seperti mana kita keluar dari rahim ibu kita ke dunia, keluar dari rahim dunia ke kubur, keluar dari rahim kubur ke mahsyar, keluar itu atau masuk surga. Baru di surga itu yang namanya hidup, tidak ada habisnya. Kata para ulama itu setiap minggu ada 1 hari. Saya tadi pikir hari ini hari Jumat, ternyata ini hari Minggu. Kalau hari Jumat itu ada pasar di surga seperti pertemuan kita ini. Tapi pasar surga datang ahli Firdaus, surga Firdaus yang tinggi, punya satu tempat. Jannat yang lain ada Jannatul Na'im, Darussalam, ada Jannat Adn. Semuanya berkumpul di situ. Tapi jemaahnya berapa yang berkumpul? Berapa miliar? Baru ada cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Setelah selesai pertemuan itu balik lagi ke rumah masing-masing. Istri kita, maaf ibu-ibu, bukan sendiri di surga. Di surga satu rumah bisa 500.000 istri dalam satu surga. Tadi nggak ada cemburu lagi. Jangan pikirin surga dulu. Jangan cemburu dari dunia. Di surga nggak ada. Surga hanya nikmat. Seorang istri atau seorang suami punya istri 700, 1.000, 2.000, tapi semuanya aman, semuanya baik. Semuanya baik karena Allah udah cabut dari hati semuanya. Rasa cemburu, rasa yang lain. Hanya nikmat melihat wajahnya Allah. Tapi ada orang bisa memandang wajah Allah setiap saat. Itu yang bisa dekat sama Rasulullah. Karena Rasulullah kan memandang wajahnya Allah. Memandang wajahnya Allah. Bukan siang malam, gak ada siang malam. Terus saja. Di surga gak ada matahari, gak ada bulan, gak ada kepanasan, gak ada kedinginan. Nikmat. Tapi kita belum bisa bayangkan juga. Kalau kita bicara tentang surga itu sesuai kemahaman kita. Coba nanya teman, ini gimana rasa kepanasan? Dia cerita apa yang dia rasa. Karena belum rasa surga, mana bisa cerita surga? Hanya nama di surga ada ini, ada itu kita bisa cerita. Tapi hakikatnya gak ada yang bisa tahu kecuali orang yang sudah masuk, yaitu Rasulullah SAW yang seperti di bulan Rajab ketika ada perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sudah masuk surga. Sudah lihat semua yang ada di surga, tapi Nabi nggak mau terbuka. Kalau Rasulullah cerita sama yang hadir di majelis ini, wahai Ustaz Taufik, kamu dapat surga rumah besar. Habis Ustaz Taufik kamu mengajar lagi, nggak mau pesantren lagi. Iya, sebenarnya nikmat aja kalau udah dapat jaminan. Mana bisa mengamalkan apapun? Saya udah ahli surga, udah cukup. Tapi disimpan. Nabi kasih jalan. Tapi orang yang imannya kuat, Rasulullah kasih kabar gembira. Di antaranya Sayyidina Umar. Ya Umar, saya melihat di surga ada istana besar. Dalamnya sekian ribu bidadari. Saya ingin masuk situ, kata penjaga istana itu, ini istananya Umar bin Khattab. Maka kata Rasulullah, maka saya berhenti. Gak berani masuk, karena saya ingat contohnya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya bisa cemburu yang lain, kesel sama yang lain, ini sama yang lain, tapi sama engkau enggak ya Rasulullah. Sayyidina Umar dapat, sudah, masih di dunia sudah punya kabar gembira. Sayyidina Bilal orang mana? Kalau bukan orang Afrika, orang Baguai. Ya bukan Ain, itu Sayyidina Umar kalau sebut nama Bilal, dia enggak bilang Bilal. Sayyidina Abu Bakar kalau sebut nama Bilal, bukan Bilal saja, Sayyidina Bilal. Selalu Sayyidina Umar kalau cerita tentang Sayyidina Abu Siddiq atau Sayyidina Bilal, beliau mengatakan Sayyidina Abu Bakar bebaskan Sayyidina Bilal.
Bukan pada Bilal, maaf, di bawah Sayyidina Umar. Bukan di bawahnya karena orangnya rendah, bukan. Karena ini khalifatul muslimin. Sayyidina Bilal dapat di surga. Nabi Muhammad SAW cerita sama Sayyidina Bilal, ya Bilal, tadi waktu saya di surga dengar suara telapak kaki atau sandalnya Bilal di surga. Ada apa ya Bilal? Punya amalan apa di surga? Kata Sayyidina Bilal, Rasulullah, saya nggak punya amal apapun kecuali kalau saya wudu kapanpun aja, malam, siang, habis wudu saya sholat 2 rakaat. Apa di surga? Sekarang kita mau berapa rakaat sholat? Bantu santri, bantu pesantren, nanti sholat santri buat kita. Buka rekening aja di surga, bukan rekening bank saja. Buka di surga. Jadi santri yang kita bantu, guru yang kita bantu, pesantren yang kita bantu, itu yang mengalir ke kita. Hanya itu baik. Sama ada seorang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini pamannya Sayyidatina Khadijah. Beliau belum sempat masuk Islam. Tapi ketika ketemu Rasulullah, Sayyidina Waraqah ini bilang sama Rasulullah, saya berharap saya masih hidup ketika engkau diutus oleh Allah SWT, maka saya akan bantu dia. Meninggal dunia sebelum Rasulullah diutus. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inni raitu, saya melihat di surga si Waraqah bin Naufal, tapi namanya dulu bukan, gelarnya Al-Qus. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani dulu punya nama Qus, namanya Habr. Inni ra'aitul Qus, saya melihat si Waraqah bin Naufal yang punya gelar Qus, yarfulu fi thiyabin khudrin fil jannah, lagi santai-santai, lagi jubit-jubit di surga pakai baju yang hijau. Ini nanti kebetulan kita semua insya Allah sudah ada cerita kita, tapi belum bisa dapat. Yakin enggak? Kita semua yang di sini Rasulullah lihat kita di surga. Enggak? Rasulullah kenal majelis ini sama majelis Banjar, Palangkaraya, Samarinda, Jakarta. Satu kali ada majelis seperti saat ini, ribuan, mungkin ratusan ribu, jutaan orang. Dan ini bisa. Gimana caranya? Coba kamera ini kalau dikelilingi, bisa rekam kita semua. Ya, kalau satu orang kan bisa melihat depan, nggak bisa sampai, nggak bisa ke sana. Tapi ketika kamera ini bisa keliling, atas 1.000, 10.000 sampai jutaan bisa. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bisa lihat, dan Rasulullah tahu fulan bin fulan, fulan bin fulan. Apalagi ahli salawat, apalagi yang suka memuji Rasulullah. Apakah kita pernah dengar orang muji kita, situ kita tambah dia? Tidak mungkin, mustahil. Kalau caci maki baru kita bisa tambah. Tapi ini orang muji kita, balasan kita tambah itu nggak masuk akal. Malah kita cari orangnya, mana orang yang tadi yang ucapannya baik, orangnya yang memuji kita. Begitu Rasulullah. Kata sebagian umat Islam, Rasulullah gak suka dipuji. Rasulullah suka, Allah suka. Dipuji itu bagus, kalau orang mukmin juga dipuji bagus. Karena orang mukmin itu kalau dipuji maka imannya bertambah. Imannya bertambah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Idza mudihal mu'min, rabal iman fi qalbi." Kalau seorang mukmin dipuji maka imannya bertambah. Karena itu Nabi Muhammad sudah bilang, maaf kita nggak bisa hafal semua yang hadir di majelis ini. Kalau sama beliau bisa. Dan harus kita yakin. Harus. Nanti kalau insya Allah di surga sama Rasulullah, baru kita bisa lihat rekaman di dunia ini. Ayo kita sampai di surga, mau nonton YouTube. Mudah-mudahan ada YouTube di surga ya. YouTube tapi silakan. Iya, lihat apapun yang minta di surga nanti akan lihat. Apapun, minta melihat Rasulullah Badar, melihat Rasulullah ketika dakwah di Makkah, yang lain semua akan lihat di surga. Ayo nggak bisa balik lagi ke sini supaya mengamalkan. Nah, karena itu kita ingin tahu tempat kita. Jangan pindah dari rumah ke rumah yang ada orang minta ayo pindah dari Merabahan ke Banjarmasin, ada rumah besar mewah ini gitu. Kita pindah belum pernah survei, belum lihat, belum tahu keadaannya, sampai sana nggak ada rumah. Karena kita belum tahu alamatnya di mana, rumahnya di mana. Jangan kita pindah ke surga belum tahu apa-apa. Ini kita punya jalan banyak. Ini salah satu jalan yang besar. Salah satu jalan yang besar. Lebih daripada ibadah kita. Lebih daripada sholat kita, puasa kita. Sholat kita buat kita sendiri. Puasa kita buat kita. Tapi bantu pesantren, guru, santri, bangunan, itu untuk akhirat. Coba. Mau dapat rumah di surga melalui salat? Benarin salatnya dulu. Bisa 50 tahun salatnya nggak makbul. Kadang-kadang begitu. Kita salat, tapi salat kita nggak sah. Salat kita
Tapi yang kita infak walaupun 1.000 itu yakin kita betul di surga. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang siapa yang karena tobat tuh orang yang membangunkan masjid walaupun dengan 1 biji batu atau saksi 10.000, 50.000 berapa aja, maka Allah bangunkan rumah buat dia di surga. Sekarang percaya sama Rasulullah. Surga di mana? Surga di mana? Ada orang kafir dulu nanya sama orang Islam, kalau surga sebesar langit dan bumi, menurut firman Allah SWT, jannati arduha as-samawati wal ardh, luasnya untuk kita bisa makan saja, tapi surga lebih besar dari langit dan bumi. Kalau surga sudah seperti langit dan bumi, neraka di mana? Itu pertanyaan orang yang non muslim. Jawab orang Islam apa? Kalau siang ada, malam kemana? Siang ini ada, malamnya di mana? Sebentar lagi masuk malam. Siangnya keluar kemana? Jadi luas. Nanti di surga kendaraan apa? Kita punya kendaraan kuda. Tapi kuda itu yang punya sayap, bisa terbang kemana aja. Satu itu dari ujung surga. Satu orang bisa punya surga lebih besar daripada dunia. Tapi kalau mau meninggal dunia dulu enggak. Karena kita udah cinta dunia. Karena cinta dunia, jadi kita keluarkan kecintaan dunia di titik. Bukan berarti kita nggak terima dunia nggak baik. Duit baik. Jangan percaya sama yang orang itu duit fitnah. Bukan kita yang salah guna, bukan fitnah. Itu berkah Allah, duit berkah Allah, mas berkah Allah, mobil berkah Allah, semuanya berkah Allah. Kesalahan kita ketika punya mobil pergi ke tempat maksiat, itu yang jadi salah. Mobilnya nggak salah, duitnya nggak salah. Nabi hidup seperti hidup kita. Mau tahu hidup yang ini? Lihat hidupnya Rasulullah, hidup yang ini. Seperti hidup kita. Tapi Rasulullah ketika dengar azan tahu kemana? Kita ketika dengar azan tahu kemana? Cepat azan, kita belum selesai urusan ini. Jadi kita mau bertemu di surga bersama guru kita, ulama kita, habaib kita, ustaz kita, saudara-saudari kita. Dan sekarang silakan curil aja di kertas, ya Allah, di surga saya mau itu, mau ini, mau itu. Itu permintaan dari Allah. Allah akan kasih. Allah bukan seperti kita. Allah Maha Mulia. Apa saja minta, jangan malu minta yang kecil, minta yang besar, Allah akan kasih. Tapi jangan minta habis itu masuk ke rumah orang, maaf contoh saja, masuk ke rumah orang yang baik yang undang kita, habis masuk kita punya hajat ke beliau, tapi tiba-tiba gelas-gelas kita hancurkan, karbitnya kita robek dan hal lain, mana bisa kasih? Malah diusir, dikeluarkan kita. Ini mau dekat sama Allah, tapi perintah Allah nggak mau dijalankan. Mau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu cukup, masih ada. Jangan percaya sama diri yang di kampung, jangan percaya sama anak, jangan percaya sama istri. Maaf kalau bahasanya kurang sopan. Maksudnya istri jangan percaya sama suami, tapi tetap ada akhlak, ridha, semuanya. Maksud saya percaya sama Allah, diangkat. Percaya sama Allah, baik sama suami. Percaya sama Allah, baik sama istri. Percaya sama Allah, baik sama anak. Anak kita baik, tapi kadang-kadang jadi musuh kita. Musuh berarti bukan yang perang sama kita, bukan yang tembak kita. Musuh kita gara-gara anak kita bisa masuk neraka. Gara-gara istri kita bisa masuk neraka. Tapi gimana kalau kita ajak istri, ayo ke surga sama-sama. Supaya di surga itu kita nikmati seperti di dunia. Gimana ceritanya? Ketika si laki bangun malam, istri bangun, sadar, ucapkan la ilaha illallah. Istri ucapkan la ilaha, tidur lagi. Sudah selesai, enggak berat. Bisa ke kamar mandi, bisa wudhu, bisa sholat, bisa ibadah, boleh. Lebih bagus. Tapi minimal bangun, sadar begitu. La ilaha illallah. Kita pergi keluar dari dunia, nanti tahu jalannya. Kalau sekarang nggak ada yang tahu. Jalan dunia kita tahu, mau naik pesawat kita tahu mana kemana, dari mana kemana. Naik mobil kita tahu, naik kapal laut kita tahu. Mau ke surga, kemarin kita ada acara di Sungai Tambun. Jalannya sakit, betul, kata orang kampung itu jalan surga. Jadi itu jalan surga. Jalan surga tadi ujungnya indah. Ujungnya karena itu perlu. Jangan nanti lihat Rasulullah. Kita di dunia nggak sempat lihat Rasulullah, di surga juga nggak sempat lihat Rasulullah. Oh, iya, dan Nabi baik sama kita, udah kasih jalan. Mau ketemu saya hari kiamat, baca salawat.
Mau ketemu saya hari kiamat, akhlak yang baik. Mau ketemu saya kata Rasulullah hari kiamat, jaga anak yatim. Dan masih banyak jalan. Masih banyak jalan-jalan untuk ketemu dengan Muhammad. Karena itu kalau kita dari Allah jangan minta surga dulu, minta sama Rasulullah. Apakah ada tempat selain surga buat Rasulullah? Nah, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Minta bersama Rasulullah, Allahumma inni as'aluka murafaqatahu fil jannah. Ya Allah, saya berharap saya bisa sejalan sama Rasulullah di surga. Nanti di surga Rasulullah suka makan durian, enggak suka makan durian, suka makan anggur, apa saja yang beliau suka kita suka. Asal udah dapat beliau, udah bisa bersama beliau. Nanti apa yang dapat banyak dari surga Rasulullah. Hal-hal yang paling indah di surga buat Rasulullah kita akan dapat. Jangan meremehkan hal itu. Dunia gampang. Wallahi. Tidur malam gak punya makanan, gak masalah. Enggak minum, gak masalah. Enggak bisa tidur, gak masalah. Nanti di akhirat, karena ini ada ujungnya. Badan kita ini lemas, capek, sakit, tapi ujungnya istirahat. Malah saya kasih pengetahuan atau satu hal yang ibu-ibu, bapak-bapak boleh melakukan. Kalau lagi ibadah, lagi kerja di toko, lagi di sawah, lagi di mana, badannya lemas, tidur dulu walaupun 5 menit. Ketika tidur, berfisik sama badan. Walaupun sebentar, balik lagi, semangat lagi, kuat lagi. Karena itu jangan maksa, mau ibadah satu malam, tapi ngantuk, nggak tidur sebentar. Bangun, insya Allah, udah segar badannya. Karena itu kita mau masuk surga. Surga itu luas, pintu surga itu luas. Satu pintu lebih dari 500 kilo. Dari sini ke Samarinda baru satu pintu. 500 kilo, satu pintu ke Samarinda. Satu pintu ke Balangkaraya, ke sana lagi. Makalambun, iya. Satu udah di Pontianak, satu lagi udah di Malaysia, satu lagi udah di Thailand. Ini baru pintu surga. Tapi waktu itu ramai, macet di depan pintu surga. Tapi kita kan kalau tahu nanti mau masuk kapan, antrinya berapa lama, kita kan punya amal ya. Kita punya, termasuk amal kita yang ini, infak kita ini, bantuan buat pondok ini. Kalau kita punya duit, pas lihat ada di kantong 20-50, keinginannya mau makan apa? Makan yang paling ajib, yang kita suka. Coba berhenti dulu, pikir, duit ini kalau makan kemana? Habis. Tapi ambil 10% aja dari duit itu, 5.000 aja infak, nanti. Hatta 50 itu berkah. Kalau tadi mau beli 1 kilo bawang atau 1 kilo makanan apel, 50 itu jadi bisa beli 5 kilo, bisa 10 kilo. Gimana caranya? Karena wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu. Apa saja yang kalian infak, maka Allah gantikan. Kalau Allah gantikan itu bertambah, barakah, enggak akan habis. Sayyidina Abu Bakar pernah bikin makanan untuk jamaahnya atau tamunya. Dan waktu itu marah karena makanan itu enggak cukup. Datangnya Rasulullah. Rasulullah doakan. Jadi tamunya sudah makan, gak tahu berapa orang makan sampai habis makanannya belum habis. 50.000 kita kadang-kadang gak habis. Ke pasar punya 50.000, ketemu teman-teman yang jualan, ayo ambil ini. Pulang ke rumah gak keluarkan 1.000, tapi bawa banyak belanja. Kadang-kadang kalau gak ada berkah, baru depan rumah mau belanja di pasar, ada orang datang nagih duitnya. Kita bayar juta gak jadi beli apa-apa. Jadi 5.000, 10% aja itu udah luar biasa. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau di akhir zaman ini kita bisa mengamalkan 10% aja dari ajaran Rasulullah, kita selamat. Sahabat kalau tinggalkan 10% udah celaka. Tinggalkan 10%. Mereka mengamalkan 90, tapi tinggalkan 10 saja. Kita mengamalkan 10% aja udah cukup. Siapa yang mau beli surga? Ada yang mau beli surga? Saya siap jual. Iya, ada yang mau beli. Kan coba firman Allah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Yang kasih kita surga Allah, yang kasih kita badan, kesehatan, semuanya Allah, yang beli sama kita lagi Allah. Kita milik Allah, surga milik Allah, tapi Allah beli. Inna Allah ashtara. Allah yang beli dari kita. Minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahum jannah. Gimana Allah beli diri kita? Kadang-kadang kita pahamnya apa? Ya udah dari besok saya di masjid, gak mau ke pasar lagi. Bukan. Tetap ke pasar. Tapi badannya yang ke pasar, hatinya ke masjid. Badannya ke pasar, ke sawah, kemana aja. Nabi nggak ajarkan kita udah duduk di masjid. Itu ada bahasa lain. Kalau ada orang yang siap duduk di masjid lain.
duduk di masjid siang malam, tapi jangan berharap ada orang datang bawa makanan, bawa duit. Jangan. Tapi kalau duduk di masjid harapannya orang datang itu hanya badan kita kemana-mana, tapi hati kita di situ. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Bukan sebagian dari surga. Allah ambil dari kita sebagian, tapi Allah kasih kita surga. Kalau kita udah jadi pilihan Allah, silakan di surga di mana aja. Karena ketika kita di surga yang paling tinggi, bisa turun ke bawah. Tapi kalau kita di bawah, belum tentu naik ke atas. Kalau kita di bawah, belum tentu ke atas. Jangan senang kalau udah masuk surga. Walaupun kita alhamdulillah senang kalau Allah masukkan kita surga, tapi ada harapan yang lebih besar. Jangan di surga mau minum khamar, nggak boleh. Karena di dunia udah minum khamar. Sebagian umat Islam kan minum khamar. Ketika masuk surga nggak minum khamar lagi. Hal-hal yang kita melanggar di dunia daripada hal-hal yang apa yang sifatnya maksiat kepada Allah, nggak akan dapat di surga. Nggak akan dapat di surga. Masuk surga, cari Rasulullah di mana? Jawaban mereka, maaf. Di sini dekat pintu aja. Nggak boleh naik ke atas. Beda sama orang yang sudah di atas. Mau turun boleh, mau ke kanan, ke kiri, mau terbang kemana aja. Karena itu dari sekarang kita booking. Seatnya jangan sampai habis mau berangkat umrah nggak ada lagi. Seatnya udah terjual semuanya. Dari sekarang. Nggak perlu juga cerita sama Ustaz Taufik. Nggak perlu cerita sama siapa dari guru-guru habaib kita di sini. Nggak usah cerita sama Allah. Hasil pikiran kita, hasil niat kita baru kita bawa ke beliau dulu. Tapi itu sama Allah dulu. Kalau mau bicara sama jiwa kita, sama nafsu kita, sama jiwa kita, saya mau ini kok. Nggak akan terima. Nggak akan terima. Dulu ada orang di India, orang kafir. Tapi beliau punya mujahadah. Selalu mujahadah. Sampai beliau itu bisa terbang. Karena punya mujahadah, lawan sama hawa nafsu, bisa terbang. Jadi ada Habib dari Hadramut yang datang ke India. Dan minta dari orang Hindu ini masuk Islam. Kata orang Hindu, saya biasanya bicara sama diri sendiri dulu. Kalau jiwa kita terima apa yang saya nawar, maka saya nggak turut. Saya harus lawan sama hawa nafsu. Sekarang saya mau bicara sama diri sendiri dulu. Apakah terima Islam atau enggak? Kalau nafsu saya terima Islam, saya nggak akan masuk Islam. Saya tetap kafir. Tapi kalau jiwa saya nggak terima, maka saya masuk Islam. Habib ini kasih 1 hari buat si Hindu ini. Si Hindu ini disuruhnya datang masuk Islam. Kata Habib, kenapa? Katanya kemarin 1 malam saya bicara sama diri, masuk Islam enggak? Maka diri saya atau jiwa saya bilang, tolak terus. Saya masuk. Sekarang coba, kita mau infak 5.000, berat. Kita mau main di sana, mainan apa aja 102.000. Itu hiburan buat diri. Jangan hiburan ke jahanam. Ambil hiburan ke surga. Sayyidina Uthman bin Affan, kita tahu kan? Sekarang satu-satunya yang punya rekening di bank Saudi sekarang Sayyidina Uthman dari sahabat Nabi. Karena tanah beliau masih banyak di Madinah, jadi kerajaan sana bikin nomor rekening atas nama Uthman bin Affan. Jadi sebagian penghasilan tanah itu ke rekening Sayyidina Uthman, sebagian infak. Beliau itu melihat orang Yahudi di Madinah jual air, punya sumber air, jual sama sahabat. Tapi mahal. Sahabat itu melaporkan ke Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman datang ke orang Yahudi. Saya mau belikan Sayyidina Uthman. Saya mau beli sumber air ini. Mau berapa saja saya siap. Kata seorang Yahudi itu, maaf saya nggak mau jual. Ya udah kata Sayyidina Uthman, kalau begitu saya beli. Baru ya 1 hari buat Yahudi, 1 hari buat saya, kata Sayyidina Uthman. Orang Yahudi subhanallah nggak dapat hidayah dari Allah. Jual sama Sayyidina Uthman. Dari 1 hari Yahudi yang jual airnya. Hari besoknya Sayyidina Uthman, kata Sayyidina Uthman ke sahabat yang lain, ya udah nggak usah beli sama Yahudi, besok datang ke saya gratis. Besoknya orang Yahudi nggak bisa jual lagi. Akhirnya orang dijual sama Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman wakafkan untuk umat Islam. Begitu juga kita nggak apa-apa. Hari ini pemasukan kita 100.000, sisakan 5.000, 10.000. 5.000 itu bukan kecil. Kali 1.000, 2.000 orang nggak kecil. 1 hari 1.000 aja nggak kecil. Kali berapa orang itu? Tapi hasilnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan berkah pertemuan kita di acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diberi jalan buat kita semua supaya bisa ketemu sama baginda di dunia, di dan di akhirat. Orang tua kita, anak kita, saudara kita, dan ibu-ibu kita, saudari kita yang hadir di sini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan imannya,
ditambahkan yakinnya, dipanjangkan usianya. Mudah-mudahan pesantren yang berkah ini tambah berkah, bangunan insyaallah lancar dan lanjut insyaallah, dan ustaz-ustaz di sini disehatkan, habib-habib kita yang di sini, guru-guru kita, saudara semua yang di daerah ini, mudah-mudahan diangkat segala bala, segala fitnah, segala bencana, hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan iman kita bertambah, Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah kita, mudah-mudahan anak kita jadi menghafal Al-Qur'an, istri-istri kita ahli qiyamul lail malam, saudara-saudari kita ahli zikir, ahli salawat, mudah-mudahan diberi rezeki yang luas yang tidak ada siksa sesudahnya. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم منا ولا فينا ولا معنا ولا من امه محمد شقيا ولا محروما. Ya Allah, kumpulkan kami bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Ya Allah, karuniakan kita sampai memandang wajah Engkau ya Allah, sampai bisa hidup di akhirat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan, kami mudahkan segala urusan kami dunia dan akhirat. Jaga saudara-saudari kami pesantren, majlis, musalla, masjid, ulama, pejabat, umara, semua saudara-saudari kita yang satu akidah dan Islam iman, ya Allah, menjadikan mereka ahli syurga Firdaus. Izinkan kita memandang wajah Nabi Muhammad SAW, izinkan kita bisa minum dari tangan beliau, dari telaga Kautsar, kumpulkan kita di dunia dan di akhirat. Izinkan kita bisa ke Makkah, ke Madinah, ya Allah. اغفر لنا الذنوب واستر لنا الذنوب وفرج الكروب واكشف عنا المرهوب اصرف عنا المرهوب وحبب لنا المطلوب وبلغنا يا مولانا للمراتب العاليه بجاهر البريه. يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قوي يا غالب يا من لا يعجزه شيء، بقدرتك على كل شيء اعطنا كل شيء ولا تسعنا شيء. بارك في من انشد، بارك في من قرأ القرآن، بارك في من تكلم، بارك في من قرأ المولد، بارك في من حضر، بارك فينا وفيه، منزل لنا بركات السماء، اخرج لنا بركات الارض، اغننا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وفضلك عن سواك. بدلنا اليك عقوف الضراعه متوسلين بنبي الشفاعه ان تجعلنا ولهم المسلمين كلهم من فرجا وكل ضيق وبلاء مخرجا. يا ربي واحفظنا من الممات من فتن الزمان والآفات، واغفر لنا الذنوب والآثام واجعلنا بحبلك اعتصاما يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.